Ya, baik, kali ini saya akan memeriksa presentasi ya. Kita mulailah dulu. Saya periksa dulu bahasa Inggrisnya ini cemananya. Coba lihat judulnya. Strategies to increase GoFood application sales at Tahu Walik Sarjana. Let's check the translation. Jadi ada cara menerjemah paling gampang ya. Contoh, jangan buka Google Translate kalau banyak-banyak. Inilah kita bikin ya. Ini kita ambil. Nah, udah saya ambil lah ini. Jadi kita mau mentranslate semuanya sekaligus. Kita ketik saja di sini. Ya. Nah, ini kalian ketik. Ini. Atau saya bikin lah ya supaya kalian nanti. Nah, di sini saya bikin. Ketikkan di situ. Nah, ini. Jadi bisa kalian terjemah online doc sekaligus banyak-banyak, nggak usah satu-satu di inilah dia alamatnya. Nah, ya kan? Nah, kita balik lagi ke tadi itu. Nah, kita lihat, kita praktekkan bagaimana tadi menerjemah itu kan. Dia sudah ada di sini, kita klik translate now. Kalian buka ini translate now. Udah ya kan, udah kita buka. Nah, upload file, kita upload. Nah, ini tadi kan si Adinda Wahyuni. Nah, kita atur, kita setting bahasanya. Pertama dari bahasa Indonesia kan, kalian lihat tadi. Kita klik di sini Indonesia, baru English ke English translate. Nah, tinggal kalian tunggu. Tak usah kalian capek memakai Google Translate. Ini kan dimintanya 70.000, tapi kita cuekkan saja. Bisanya itu gratisnya ini. Muncul dulu di sini download your translated document. Kau klik ini, udah. Nah, ini kita tutup. Nah, kita bukalah yang ditranslate tadi. Pertama aslinya ini. Ini dia kan. Tadi aslinya kita klik. Ini bahasa Indonesianya. Nah, ya kan, kita klik inilah bahasa Indonesianya. Nah, kita bukalah hasil terjemahan tadi yang satu TA kau itu diterjemahkan. Nah, ini dia. Macam mana terjemahannya? Nah, ini dia. Nah, muncul dia. Sekarang coba saya bandingkan ya. Kita buka view. Jadi dia side by side supaya nampak langsung. Ini kita matikan sinkronusnya. Nah, kalian lihat di sini, tak capek lagi kalian menerjemah satu-satu. Ini terjemahan bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia aslinya. Nah, ini sampul. Nah, macam mana kita lihat lagi? Coba kita kelang-kelang halamannya ke halaman yang jauh-jauh ke bawah ya, apakah sama? Coba saya buka halaman. Nah, ini agak lari setelannya, tak apa-apa, yang penting terjemahannya sama semua. Kita masuk ke halaman terakhir, chapter 5, bab 5 ya. Kita tengok bahasa Indonesianya. Jadi kau nggak capek sikit-sikit Google Translate, sikit-sikit Google Translate, kan capek kita itu. Nah, begitu caranya. Coba kita cek dulu halaman bab 5mu ini. Nah, bab 5 berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran motivasi kerja. Nah, ini hasil terjemahannya. Based on the result of research that has been conducting regarded. Bagus kan? Tak capek kau menerjemahkannya. Tinggal kau pindahkanlah ini inti-inti sarinya ini ke dalam PowerPoint. Kenapa seperti itu? Supaya kau cepat. Nah, sekarang kita cek dulu presentasi si anak ini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini pun terjemahannya ini salah ini ya. Ya, cobalah nanti kau periksa ya, kau ikuti langkah-langkah yang saya ajarkan tadi supaya bagus terjemahanmu. Judulnya ini pun barangkali ini tidak pas karena strategi kau bikin dia plural. Ya kan, coba kita buka, kalau nanti diperiksa ya kita cobalah lagi. Nah, coba kita lihat lagi terjemahan yang lain. Nah, coba kita lihat ini kata but in fact. Ini kalau bahasa Indonesia betul, kalau kau Google Translate pun betul ini.
Cuman kalau udah infect itu sama artinya dengan but. Kalau bahasa Inggris ya tidak perlu double itu. Ya. Jadi, nah kita lihat lagi apalagi terjemahan yang ganjil saya lihat di sini. Nah, kata-kata ini so that. Nah, seringkali berulang-ulang. So that. Ya, ini so that. Banyak bahasa Inggris yang lain yang mengatakan itu ya. Makanya tadi itu terjemahkan dulu satu selengkap-lengkapnya. Coba kita buka caranya. Bagaimana apakah pemilihan kata kita itu sudah benar dalam bahasa Inggris? Kita buka di sini. Nah, sebetulnya nggak usah pun kau di sini ya, di Word ini aja ada rahasianya sebetulnya di Word. Ini saya ajarkannya. Ini saya matikan dulu side by side-nya nih. Nah, ini kita ambil, inilah tadi yang udah diterjemahkan oleh internet. Nah, ini kan ini ada yang tidak diterjemahkannya karena dia buru-buru. Saran that the author. Ini kan tak diterjemahkannya. Nah, harus macam mana kalau kita rasa? Di Word ini pun ada namanya ya. Cara menerjemahkan namanya thesaurus. Nah, kita lihat di sini ya. Thesaurus. Di mana itu ya? Tunggu dulu saya lihat di sini. Jadi itu gunanya udah diterjemahkan. Kita mau memeriksa apakah udah benar grammarnya. Nah, contoh ini ya, kita blok sub, kita buka ini, nampaknya kalian tunggu ya, saya besarkan dulu ya halamannya, kadang saya bisa kalian nampak. Nah, ini tadi yang bahasa Inggrisnya, kita mau cek secara grammar udah betulkah. Ini kita lihat. Ini saya besarkan. Ini jadi di halaman file ada di situ thesaurus bacaannya. Udah. Nah, tadi udah kita blok dia. Nah, ini kita masukkan kemari ya. Dah. Nah, kita aktifkan thesaurusnya. Apa sarannya? Kita kecilkan dulu layarnya. Ini dia. Ini muncul for Medan State Polytechnic, untuk Politeknik Negeri Medan. Apa katanya di sini sarannya? We couldn't find any similar. Jadi kita besarkan. Supaya kau paham. Nah, apa inilah thesaurus tadi kan? Kita klik ini supaya muncul kata berikutnya. Taspen Medan State Polytechnic. Tidak ada move. Nah, kita lihat ya. Ini kita kecilkan dulu layarnya supaya kelihatan. Nah, ini kita cek. Nah, jadi kalau kita ragu kayak begini ya, di author kita ingin mencari padanannya yang tepat, kita bikin thesaurus. Ini muncul, saya besarkan layarnya supaya kau nampak. Ini kan nampak dia yang artinya sama. Nah, kalau kayak tadi, ini kau tadi banyak kali membuat so that. Ini saya blok. Ini saya blok. Saya pencet thesaurus. Muncullah dia. Ini. Jadi so that itu bisa juga kita bikin so as to, atau to saja pun udah cukup. Ya. Jadi karena kau terjemahkan langsung dari bahasa Indonesia, sehingga banyak kali so that-nya. Itu ya. Itu cara triknya. Contoh lagi kita lihat. Ini kan tidak diterjemahkannya ini kan. Nah, kita pencet. Translate. Ini ada di sini. Translate selected text. Jadi mana dia tadi? Tak nampak pula. Ini kita geser dulu kemari ya. Ini kita geser. Nah, karena kita udah dua menggunakan fungsinya. Tadi pertama kita menggunakan fungsi mencari padanan atau persamaan kata pakai thesaurus, ini muncullah dia di sini. Nah, sekarang kita masuk menerjemahkan ini kata saran bahasa Inggrisnya. Apa cocoknya? Muncullah layar seperti ini. Ini kan ada di Word itu ada. Nah, tapi biasanya Word-nya Word yang tahun tinggi lah, jangan Word yang lama-lama. Nah, ini kita lihat, kita sini. Kita pilih dulu bahasa Indonesia. Atau saya besarkannya. Jadi kau setting di sininya.
Nah, udah kau terjemahkan secara online. Nah, ini kan udah muncul dia bantuan, layar bantuan. Kau klik di sini, English, English United States. Nah, baru ini bisa kalau kau connect ke internet, kita klik enter. Ya kan? Nah, mana dia terjemahannya? Nah, ini kita setting lagi, option. Tengok ya, ini optionnya udah muncul. Use English online machine translation. Ini only when ini aja online dictionary kita gunakan. Oke. Nah, udah ya, kita translate. Bah, macam mana ini? Tunggu ya, kita cari dulu Indonesia, a word Indonesia to English. Nah, translation. Translation. Ini kita cari optionnya ya, option. Ini kenapa muncul semua ini? Ini kita klik yang bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang, ini kita buang semuanya. Kita kan hanya butuh bahasa Indonesia ke Inggris. English to Indonesia. Use online machine translation. Ya. Online machine translation kita cari dulu yang ada Indonesia Inggris. Coba ya, kita cari pelan-pelan dulu di sini. Ini salah nih. Ini ya, kita lihat dulu. Wah, Indonesia English online. Nah, kita cari. Ya, ini dia. Indonesia to Portugis. Nah, ya. Indonesia English. Nah, ini kita matikan semua ini. Nah, ini centang aja. Jadi, ini hanya sekali saja. Nanti seterusnya kau pakai Word, udah bisa. Nggak perlu lagi kau setting-setting. Ini karena pertama, ini juga komputernya baru pertama saya pakai, jadi settingannya seperti ini. Tapi ini kalau kita mau pakai yang online ya. Jadi kadang udah kita terjemahkan, kata-kata itu pun ada yang terlewat, namanya juga mesin yang menerjemah. Kan dia pasti ada satu yang kelewatan. Nah, itulah kegunaannya kita masukkan dia ke Word lagi. Jadi kita periksa satu persatu terjemahan itu. Nih ya, kita lihat ada tinggal sedikit, banyak kali pun. Banyaknya. Kita lihat ya. Ini kita matikan lah ini. Jadi dia nggak menerjemahkan ini. Udahlah, kita oke karena dulu. Nah, translate option udah tadi udah kita pilih. Nah, coba kita translate lah ya langsung. Oke. Translate a word forward. Nah, so ini ya, alah lupa, ini pokoknya inilah settingannya. Nanti kalau ada satu kata, dua kata, nah itulah kau bikin, kau klik translate. Nah, kalau memperiksa kata bahasa Inggris pamannya kan udah kayak dia ini kan udah diterjemahkannya. Rasamu kata-kata ini kok berulang-ulang aja kata-katanya. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat, ini kita peragakan dulu ya. Nah, ini kita ini kita ketik di sini, but in fact. Coba kita blok. Kita tesaruskan, we couldn't find. Coba kenapa dia tidak menemukannya? Coba kita bikin huruf kecil. Coba tesarus. Kenapa dia tidak ditemukan referensinya? Coba kita geser ini kemari. Kita gini, kita bikin. Ya tidak ada juga ya. Coba kita cari ya. Kita bikin di sini Google Translate. Nah, kita cari. Nah, ini kita buka. Nah, but in fact. Coba kita balik. Tetapi faktanya,
Coba kita buang ini. Nyatanya sama saja. Itu tadi terjemahan Indonesia langsung ke Inggris. Kalau orang Inggris tak perlu lagi karena artinya sama. Ya. Atau kau bikin yang lain. Actually, real, exactly, virtually dan sebagainya. Banyak di sini ya. Itulah teknik salah satu mendeteksi yang sudah kita terjemahkan. Kita dengarkan lagi. This final report is to find out the strategy to increase GoFood application sales dan Wali Sarjana Setiabudi. Coba ya, kita periksa. Ini mana lebih bagus terjemahannya ini ya. Kita lihat tadi. Ini kau bikin terjemahannya. Ini dah saya artikan. Formulation of the problem. Kita ketik di sini. Coba. Di Google Translate nih kita coba ya. Formulation atau kita huruf kecil kita bikin ya. Formulation of the problem. Nah, memang bahasa Indonesianya sama artinya, perumusan masalah. Oke. Nah, sekarang kita periksa lagi. Perumusan masalah. Coba kita periksa lagi ya. Nah, kita cari sekarang pakai. Nah, ini yang saya sudah ajarkan sama kalian. Coba kita periksa. Buka chat GPT. Ya kan? Udah dibuka ini. Nah, ini udah saya ajarkan sama kalian ini. Nah, kita ketik saya sedang menterjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Inggris. Nah, koma mana yang lebih atau ya lebih bagus untuk terjemahan perumusan masalah. Ya. Nah, tolong bantu saya. Kita ketik di sini ya. Oke. Nah, dalam konteks perumusan masalah, terjemahan yang paling umum dan sesuai dalam bahasa Inggris adalah problem formulation. Saya matikan dulu suaranya. Dah, blok. Dah. Kelihat di sini, ini saya besarkan layar. Nah, dalam perumusan masalah, yang paling umum dalam bahasa Inggris adalah problem formulation. Kita lihat tadi terjemahanmu adalah formulation of the problem. Ya. Jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi udah saya bantu kalian dengan satu. Gunakan yang pertama. Yang pertama, alat bantu yang kalian wajib gunakan, terjemahkan semua. Satu dokumen punya kalian itu kemari. Ini gratis. Udah. Kedua, gunakan thesaurus di Word untuk mengecek bahasa Inggris kata-kata. Ini untuk kata-kata ya. Ini untuk cek kata. Saya bikin di sini. Cek kata. Ketiga, gunakan chat GPT untuk memilih kalimat yang bagus dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya apakan ya. Jadi supaya bagus bahasa Inggris kalian, jangan bahasa Inggris terjemahan. Terjemahan jadi kesannya dia bagus. Demikian saja pengarahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.